semuanya, kita lanjutkan di sini ya. Jadi untuk soal dan pembahasannya bisa nanti ditulis di catatan kalian, kemudian di resume ya. Ini ada berapa soal, coba Kak lihat, cuman 2 soal. Kemudian nanti digunakan sebagai presensi gitu ya. Oke, nah terus kita suara saya sudah kedengeran ya, suaraku udah kedengeran. Oke. Ini contoh kita punya matriks AX sama dengan B. Kemudian kita kita suruh mencari tiga soal. Apakah di sana ada solusi untuk persamaan AX sama dengan B ini? Kemudian jelaskan alasannya. Yang kedua, cari nilai B untuk di mana B ini berada pada kolom space A. Kemudian lakukan di mana B ini berada pada kolom space A, yang mana nilai B ini meminimalkan nilai B minus B. Kemudian yang C, kita asumsikan ada suatu zeta ya, kita punya zeta. Zeta ini merupakan B minus B hat. Nah, terus jelaskan apa hubungan antara zeta dan kolom space dari A. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu yang A ya, yang A. Nah, jika kita lakukan eliminasi terhadap matriks A dan vektor B, maka kita akan menghasilkan AX sama dengan B itu seperti ini. Artinya apa? Artinya si B ini tidak berada pada kolom space A. Jika ada solusi, seharusnya baris ketiga matriks A ini bernilai 0. Maka baris ketiga vektor B juga harus bernilai 0. Akan tetapi, pada baris ketiga vektor B itu bernilai minus 3, sehingga tidak ada solusi X untuk persamaan linear di atas. Nah, solusinya yang selanjutnya itu kita mencari nilai B hat ya. Nah, B hat ini artinya nilai B yang terdekat ke titik B itu sendiri. Ya tadi sebelumnya. Syaratnya terdekat apa? Maka dia harus tegak lurus ya. Syarat agar meminimalkan nilai least square-nya itu ya, kita katakan least square ya, itu harus tegak lurus. Kalau misalkan kita dari sudut pandang kalkulus nih, kita ngomong kalkulus, syarat untuk meminimalkan nilai proyeksinya gimana? Dengan cara kita mencari diferensialnya ya. Kita turunkan terhadap nilai X, kemudian kita asumsikan nilai diferensialnya itu sama dengan 0. Nah, nanti kita bisa mencari nilai B hat-nya itu. Tapi menurutku ya, kalau misalkan untuk least square itu sendiri, ketika kita cari dengan pendekatan kalkulus, itu lebih ribet daripada dari sudut pandang aljabar linear. Persamaannya ini banyak ya kalau dari sudut pandang. Makanya ini aljabar linear itu sebenarnya mata kuliah yang memudahkan kita untuk bisa memahami kalkulus dan lebih mudah dari sini. Nah, di sini kita tahu rumusnya B hat ya sama dengan AX, di mana AX ini kita bisa cari dengan cara A transpose A pangkat minus 1 A transpose B. Seperti ini ya.
Kalau misalkan di persamaan sebelumnya itu P ya, P kecil itu. P sama dengan AX. Nah, terus di sini kita cari A transpose A berarti kan 121, 123, 121, 123 sama dengan 88, 14. Kemudian kita transpose ketemu seperti ini. Oh iya, ingat A transpose A itu pasti selalu ini ya, simetrik. Jadi A transpose A itu pasti selalu menghasilkan matriks simetris. Maksudnya simetris itu ya seperti ini. Jadi simetris gitu ya. Pada diagonalnya 88 kayak gitu. Terus kalau misalkan jika kita punya matriks A yang dia itu independen, kan 1, 1, 2, 1, 3 kan independen, maka simetrik matriksnya juga dia akan independen, sehingga dia bisa dicari inverse-nya kayak gitu. Kalau misalkan, oh nggak usah deh. Kalau misalkan dia 3, berarti kan 3 ATA-nya nanti, kalau misalkan 3 maksudnya dia 3 kali 3, maka A transpose E-nya itu nanti dia menjadi matriks simetris juga dan memiliki rank itu maksudnya kolom yang saling independen juga sama-sama 3 gitu. Dan dia punya inverse ya. Kemudian kita lanjutkan aja. A transpose E pangkat minus 1 atau kita mencari inverse dari A transpose E itu sama dengan ini ya, 1/20, 14 minus 8 minus 8, 6. Ini persamaan matematis biasa. A transpose A minus 1, A transpose B sama dengan A kalikan ini ya. Nah ini kan sama dengan X ya, bagiannya sama dengan X hat, itu nilainya B seperti ini. Maka B ini nilai yang terdekat ke B biasa ya, B hat nilai terdekat ke B ini. Seperti itu. Kemudian apa yang menarik dari ini? Misalkan A-nya ini ya, A-nya ini yang tadi kita katakan ya, suatu nilai yang berada pada sumbu X dan Y gitu. Ini nilai X, ini Y. Kombinasi X dan Y ya. Oh, sorry. Nggak bisa gini dengan selesai. Oh, ini ada cara yang lain. Ini nanti mungkin. Kalau ini ya anggap ini dulu, ini suatu bidang ya. Kita tadi pendekatannya bidang aja ya. Bidang dua vektor ini ada satu bidang yang dispan oleh dua vektor. Ini anggap C1, ini C2, dan C2. Ini ada suatu B, nah ini di sini ya. Ini cari B, kayak gitu intinya sih. Kalau misalkan tadi apa namanya XY ya, XY kolom itu gimana caranya? Caranya kalau tadi misalkan kita punya XY kolom gitu, kita punya dua sumbu XY ya. Misalkan ini ada di nilai 00, kemudian ada di nilai berapa nih? 2, 1, kemudian ada di 1, 2. 1, 2. Nah, berarti kan ada 3 tuh. Berapa nih? 1, 00, kemudian apa? 1 apa nih? 1, 2 ya. 1, 2, kemudian X-nya 2, Y-nya 1. Nah, kita pengen merepresentasikan dengan persamaan AX plus B. Nah, suatu garis, entah di mana garisnya. Ini Y sama dengan AX plus B. Maka kita harus masukkan nilainya ke sini. Jadi kita masukkan nih. Yang pertama 0 sama dengan A kali 0 plus B. Terus 2 sama dengan A kalikan 1 plus B. Terus 1 sama dengan A kalikan 2 plus
B ya. Kalau kita jadikan suatu matriks, jadinya matriks gimana? Matriks 0, 1, 2 ya. Kemudian 1, 1, 1 ya. Di sini A kalikan B. A kalikan B. A, B deh maksudnya. Sama dengan 0, 2, 1. Oke, nah ini kita bisa tulis kayak gini. Kalau ini contoh kalau misalkan dia representasinya garis. Seperti itu. Lanjut yang C, apa hubungannya? Hubungannya jika kita kurang ya, zeta B minus B hat itu 1,2 minus 0,6 dan 0. Ternyata dia tegak lurus dengan matriks tegak lurus dengan kolom space A. Gimana cara kita tahu bahwa dia tegak lurus? Caranya yaitu kita melakukan dot product. Kita melakukan dot product itu berarti kita zeta dikalikan dengan A1 A transpose A1 apakah 0? Kita coba cek ya. 1,2 minus 0,6 dan 0 itu di dot productkan dengan 121 sama dengan berapa? 1,2 minus 1,2 ya plus 0 ya, dan zeta transpose kalikan A2 sama dengan 1,2 minus 0,6 dan 0 dot productkan dengan A2 nya itu 123 itu 1,2 minus 1,2 tambah 0 sama dengan 0 ya. Oke, berarti terbukti bahwa zeta itu dia tegak lurus dengan kolom space A dan B. Ini ya, ini contoh dari mencari proyeksi dari matriks. Nah, ini yang kedua, orthogonality dan orthonormal. How to gunakan RRF untuk mengecek apakah semua vektor tersebut merupakan basis atau tidak. Nah, kemudian kita cari RRF-nya, ternyata dia merupakan suatu basis ya. Artinya ketiganya itu saling independen. Kemudian kita explain why this is not orthonormal. Tadi itu gimana? Oh, kita cari apakah ketiga baris ini, tiga vektor kolom ini merupakan basis, maksudnya gitu. Kita cari pakai RRF, ternyata dia saling ortonormal, maka ketiganya adalah basis gitu ya. Explain why this is not an orthonormal basis for R pangkat 3 ya. Berarti ada salah satunya yang ini ya, yang dia kelipatannya. Di sini misalkan ini C1, C2, C3, di sini berarti C3 sama dengan C1 dikurangi C2 ya. C1 dikurangi C2. C1 C2 ditambah C1. C2 kok bingung. C2 ditambah 2 kali C1. Enggak juga ya. Saya gimana? C2 lah. Oh enggak ding, harusnya C1 C1. Atau enggak kita nyari pakai persamaan null space-nya sih. Aduh, gini. Kalau ini kan kita ngawang-ngawang ya, kira-kira berapa sih kombinasinya? Kita pakai cara ini aja ya. Cari RRF-nya. Kalau ngawang-ngawang gitu bisa sih, cuman kalau tepat aja gitu dapat nilai kombinasinya. Nah, ini tidak ortonormal karena ini ternyata ortonormal ding. Karena ya ini dia tidak bernilai ortogonal ya. F2 F3 dia tidak nilai 1, maka dia tidak ortogonal. Tidak ortogonal, tapi apakah
dia nge-span, apakah nge-span? Oh, enggak ada coba. Ini apakah nge-span? Nge-span ya? Span dia nih. Cuman di sini pertanyaannya ortonormal. Oh, sorry. Oh ya sama deh. Jadi dia tidak ortonormal ya, tidak ortonormal. Tapi dia nge-span. Jadi C3 itu nge-span C1, C2, C3 itu nge-span S R3 ya. Suatu ruang di R pangkat 3. Jadi kok aku tiba-tiba nganggapnya enggak ini ya? Enggak independen. Oh, ini salah deh. Ini saling independen. C1, C2, C3 ini saling independen. Cuman dia tidak ortonormal gitu. Tidak ortonormal artinya ketika kita kalikan dot produknya itu nilainya sama dengan, ada yang sama dengan sama. Padahal tadi sempat keputus ya. Ini udah kedengeran lagi ya. Nah, kita pengen suatu nilai yang dia nge-span tapi saling ortonormal. Maka kita cari dengan cara Gram-Schmidt. Gram-Schmidt ini sebenarnya metode yang ketika kita punya dua vektor ya, misalkan kita punya vektor, kita dulu. Kita punya V1 dan V2. Ini V1, kemudian ada V2. Ini kan keduanya nge-span, sama-sama nge-span ya. Tapi kita pengen V2 ini tuh ortogonal dengan V1, sehingga kita cari V3, di mana V3 yang sama-sama dia merupakan basis juga, yang dia nge-span di ruang R2, misalkan gitu ya. Ini V3. Di sini kan kita tahu V kombinasi C1 V1 plus C2 V2 itu dia nge-span di R2 ya. Tapi V2 ini nggak ortogonal. Nah, ya udah kita ganti V2 ini jadi V3. Ya kita proyeksikan aja ke suatu sumbu yang dia tegak lurus dengan V1 gitu. Itu C1, jadi C1 V1 plus C2 V3 dia nge-span kok R-nya gini, R2 gitu. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat nilainya. Nah, di sini kita lihat bahwa V1 sama dengan 111 itu kan udah sebagai nilai awal itu kita anggap tetap. Terus untuk W2-nya dia ternyata tetap juga ya, karena dia udah ortogonal dengan W1 ya. Kemudian untuk W3-nya, nah ya, W3-nya itu yang sebelumnya 121 kita buat dia itu ortogonal ya. Jadinya seperti ini, 16 dan min 1 3. Oke. Apa yang menarik dari sini? Yang menarik adalah ketiga basisnya ini sama-sama nge-span seluruh ruang di R3, tapi tiga basis ini saling ortogonal. Ini masih saling ortogonal. Kemudian ketiga basis ini ketika sudah ortogonal dirubah jadi basis yang ortonormal. Jadi kayak gini. Udah, itu doang. Mungkin ada pertanyaan? Aku ada soal aljabar linear. Untuk kalian mungkin udah mulai ngerjain soal-soal UTS tahun lalu, UTS aljabar linear ya, UTS aljabar linear tahun lalu belum? Sebenarnya untuk mata kuliah ini kan karena baru ya,
Jadi belum ada bank soal tahun sebelumnya. Dan itu kemungkinan sama dengan materi aljabar linear semester UTS, aljabar linear awal UTS dan saat UTS. Jadi materinya ini tuh sebenarnya sampai ini, materi aljabar linear sebelum UTS ditambah materi setelah UTS 1-2 pertemuan kayak gitu. Coba kita lihat. Oh ya, silakan presensi dulu ya. Sambil ini aku UTS-nya sharing aja ini aljabar linear ini. Presensinya aku share di ini ya, chat. Kemudian layarnya tak matiin dulu, ini aku mau share apa ya, ini. Aku mau share soal tahun lalu aljabar linear tahun berapa, 2015-2016. Dengan materi TVM maksudnya, mirip dengan materi TVM. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Mirip ya, nomor 1 nih, which of the following subset of R3 are subspace deterioration. Ini mata kuliah aljabar linear soal UTS ya. Dan itu persis banget sama materi TVM. Jadi pada dasarnya mata kuliah aljabar linear ini sengaja dipecah jadi 2 mata kuliah karena ternyata semester lalu itu berat gitu ketika dijadikan 1 semester aljabar linear. Nah, ini contohnya. Jadi kita coba bahas satu-satu, ya nggak satu-satu sih. Langsungin aja kuncinya juga, ada kuncinya. Kira-kira tak share aja ya di grup nanti ya, di apa namanya, di Teams. Ini udah dibahas ya. Jadi the plan of vector B1, B2, B3 with B1 sama dengan B2. Itu kan artinya ada apa? Ada vektor yang dia apa namanya? Dia tidak independen ya, sehingga which are subspace plan of vector B1, B2, B3 with B1 sampai kok centang ya. Plan of vector B1, B2 dan B3 with B1 sama dengan 1 itu tidak mungkin ya. The vector with B1, B2, B3 sama dengan 0 itu tidak sama. Ini gimana sih sama? Harus subspace. Plan of vector B1, B2 dan B3. Jadi ada suatu vektor B1, B2 dan B3. Oh ya, dia plane ya benar. Jadi kan B1, B2, B3 itu maksudnya suatu vektor ya, masing-masing gitu kan. Dan di sini ada B1 sama dengan B2, berarti kan yang independen kan cuma B2 dan B3 atau B1 dan B3. Maka dia akan nge-span suatu plane ya, suatu bidang gitu kan. Terus yang kedua, B, the plane of vector dengan B1 sama dengan 1. Maka nanti nilainya 111 semua gitu ya. Maka dia tidak, jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena B2 dan B3-nya kita nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan. Kemudian yang ketiga, the vector with B1, B2, B3 sama dengan 0.
ini gimana maksudnya? Dikali apa gimana? Dikali apa di dot product apa gimana? Nulis soalnya juga agak aneh. A linear combination of V 1,40 dan W sama dengan 1,2,1. Artinya dia jika V ini sama dengan 1,4,0 dan W ini kan kita kombinasikan keduanya ini dia ini ya secara independen ya. Apakah dia nge-span R3? Iya ya, dia nge-span suatu bidang ya. Suatu bidang pada R3. Berarti ada suatu subspace-nya dimensinya 2. Terus vektor kalau dijumlahkan sama dengan 0. Wah ini subspace sih harusnya. Subspace-nya dimensinya 1 ya. Oh iya benar, subspace ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, vektor B1, B2, B3. Tidak bisa dipastikan juga. Oh iya benar, tidak bisa dipastikan. Nah ini ada reasonnya. Oh ini udah ini ya, bisa oke, tak share aja lah, ini panjang nih. Share ya, tak share aja mungkin untuk apa referensi. Ini yang buat soal 2015-2016 itu Pak Doni deh kayaknya. Oke, coba tak cek lagi ada soal lagi enggak ya. Oh ini juga. Menarik lah ya, nanti bisa dicek. Oke, ini banyak sekali. Wah ini bisa lah ya. Nanti ada beberapa sih, ada beberapa nanti coba tak share semuanya aja di grup ini ya, di Teams general ya. Sebelumnya kalian udah dapat ini belum? Kisi-kisi belum? Si soal UTS, soal UAS. Ini aku dapat dari tutorial, jadi aku ada tutorial TVM dari tahun 2017 sampai 2021 aljabar linear. Nah karena di tahun ini dipecah apa namanya mata kuliahnya, tapi aku punya referensinya, jadi ya cukup banyak lah bisa share catatan-catatan tahun-tahun sebelumnya. Scroll. Oke, ini untuk mencari ini A sama dengan N. Tadi gimana, udah dapat kisi-kisi belum? Belum, Mas. Dari Pak Ali gitu? Kayaknya belum sih. Belum ya. Pak Ali itu orangnya ini, nanti konseptual, jadi cukup apa ya, soalnya itu cukup konseptual gitu. Ya memang ada hitung-hitungannya dan ya kalau misalkan kayak suruh mencari Gauss elimination, LU kayak gitu mungkin materinya Mas Pak Syukron itu ya. Jadi nanti bisa banyak latihan sih kalau itu. Agak susah juga kalau nggak tahu caranya. Ini open book atau close book ya? Ada kalau misalkan kalian mau latihan sambil nyari namanya nyocokin jawaban, misalkan kalian latihan nih, latihan soal, terus sambil nyocokin jawaban kalian nih di ini udah bener belum Gauss Jordannya, bisa kalian pakai MATLAB atau juga kalian bisa pakai website. Ini aku ngasih tau websitenya nggak apa-apa nih ya, kan untuk latihan doang kan. Nah, ini ada namanya matrixresist.com. Ini bisa kalian gunain untuk pelatihan loh ya. Latihan untuk cari Gauss Jordan. Nah di sini nanti ada ininya juga,
tahap-tahapannya juga. Jadi misalkan Gauss-Jordan elimination itu nanti ada tahapannya tiap eliminasi, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, terus nanti kayak gitu aja lengkap lah step-stepnya. Ini untuk latihan ya ini ya. Untuk latihan terus apa lagi? Kemudian materinya itu coba kita lihat materinya. Materi TVM. Oke, ini materi TVM. Berarti udah ya, kalau website itu sebenarnya lebih ke latihan. Jadi nanti kalian bisa latihan bagian ini bab 3, bab 4, elimination matrix sama inverse, transpose dan permutasi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dan 4 ya, itu lebih ke perhitungan. Jadi perkuat cara menghitungnya di situ ya, 1 dan sampai 4. Kemudian untuk 5, 6, dan 7 itu lebih ke konseptual. Nah, di sini ini sih sebagai PR itu mungkin yang perlu paham tentang column space, null space, terus apa tadi itu, row space sama left null space, itu yang perlu diperkuat. Dan tentu caranya mencarinya ya, cara mencarinya juga perlu tahu. Terus RRF itu kalau kalian punya MATLAB itu enak banget. Atau aku nggak tahu sih kalau pakai kalkulator di internet itu ada nggak sih cara mencari RRF gitu. Oh ada ternyata RRF kalkulator. Oh lengkap ya. Cuman kalau di MATLAB itu ada juga. Aku nggak tahu nih caranya. Ini apa istilahnya? Step by step nggak, kan takutnya ternyata nggak step by step ya. Nah itu juga untuk apa namanya, mencari RRF itu gimana, step-stepnya kayak gimana. Kayaknya yang matrix resist itu sih bisa juga untuk itu. Itu untuk ini latihan, nanti kalian cari kemudian dicocokkan jawabannya dari sana. Terus for fundamental subspace itu penting juga untuk mencari complete solution dari AX and B. Nah, dari materi 4 jadi materi 1 sampai 4 itu tools ya. Tools atau alat untuk bisa mengerjakan 5 dan 6. 5, 6 ini konsep, lebih ke konsep ya. Dan 7 ini pengembangan dari 4 subspace. Tadi kan selama ini belajar di 4 subspace itu ya, 4 subspace. Nah, orthogonality itu keluar dari 4 subspace itu gitu. Intinya gitu sih. Jadi ini orthogonality keluar dari 4 subspace itu, tapi wajib untuk paham 4 subspace itu. Maksudnya keluar dari 4 subspace itu nilainya ya, nilai B-nya itu kan dia keluar dari column space ya. Dan tidak ada di null space juga. Tidak ada di left null space juga dia nilainya. Pokoknya dia ada di luar. Jadi perlu paham juga karena di situ ada penggunaan tegak lurus. Jadi suatu subspace A harus tegak lurus dengan apa gitu. Itu dari saya ya. Ini udah presensi semua. Udah ya. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semua. Semoga UASnya lancar, dapat nilai terbaik dan tidak ketemu lagi di tutorial TVM ini lagi ya. Ya nanti mungkin bisa bertanya kalau misalkan ada soal atau konsep yang masih belum paham, bisa ditanyakan gitu. Mungkin sekian dari kami. Saya tutup. Ini matikan dulu rekamannya. Tutup ya.